اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhiran wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabiyil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-akhyar, amma ba'du. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita hidup dan lahir dalam keadaan nikmat Islam dan iman.
sebuah nikmat yang paling bernilai dan menjunjung tinggi terhadap manusia di hadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan nikmat Islam dan iman. Lebih-lebih Allah melengkapi kita dari nikmat iman tersebut dengan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita semua bisa melaksanakan dan bisa menyempurnakan dalam ibadah yang menjadi penyempurna dalam melakukan perintah Allah untuk Allah semua kita ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat, dalam nikmat sehat wal afiat kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu semoga tercurahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses dalam ekspansi besarnya untuk semerbakkan rona Islam di dunia maya pada ini, mulai dari belahan bumi bagian barat hingga di belahan bumi bagian timur, mulai dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang terang benderang dengan terangnya iman dan Islam kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya baik di dunia lebih-lebih kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa dan tanpa menghitung angka demi angka, pekan demi pekan, bulan demi bulan, sehingga kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam 12 bulan hitungan 1 tahun, namun ada bulan-bulan tertentu di mana bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Al-ayat, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan sebagaimana ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Namun di antaranya ada 4 bulan haram, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, 2 bulan Dzulhijjah, 3 bulan Muharram. Itu adalah bulan yang sambung urutannya. Ada 1 bulan yang terpisah dari sambungan tersebut, yaitu bulan Rajab. Bahkan di dalam sebuah hadis lain mengatakan, anna syahra Rajab syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ada sebab, ada penyebab yang menjadi mulianya bulan tersebut, sehingga bulan itu disebutlah bulan yang haram, bulan hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan Rajab tersebut dia dimuliakan, mendapatkan nilai mulia dari sisi Allah karena ada peristiwa mulia tentunya yang terjadi di dalam bulan Rajab. Di antara peristiwa mulia yang terjadi di dalam bulan Rajab, selain itu berpindahnya nur cahayanya Allah, cahayanya Nabi besar Muhammad SAW ke dalam perut Sayyidah Aminah, dan juga peristiwa yang lain yang agung yang terjadi pada masanya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu terjadinya Isra dan Mi'raj. Di dalam sebuah surat Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Dia Maha Pendengar, Maha mendengar dan Maha melihat. Sebuah peristiwa yang terjadi, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sebuah jarak yang sangat jauh yang harus ditempuh dengan jarak 1.500 km. Pada saat itu perjalanan bisa ditempuh 40 hari berangkatnya dengan berkendara unta, maka PP dihitung 80 hari. Namun perjalanan itu bisa ditempuh dengan sekejap mungkin oleh perjalanan Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa Palestina. Perjalanan Isra-nya, belum lagi perjalanan Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Itu perjalanan yang tidak bisa ditempuh oleh manusia dengan alat kecanggihan apapun. Namun itu terjadi dengan perjalanan Rasulullah Muhammad SAW dengan sangat cepat menuju tempat kembali dengan hitungan yang sangat singkat. Namun kalau umpama kita alurkan dengan kehidupan kita sehari-hari dalam zaman sekarang, tentunya sebuah perjalanan yang tidak bisa dinalar oleh akal kita, dengan jarak yang jauh, kecepatan yang tidak seimbang. Maka tentunya kita bisa membayangkan bahwa perjalanan Rasulullah SAW itu adalah diberangkatkan oleh Allah dengan malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril menaiki sayapnya menuju ke Sidratul Muntaha. Maka itulah yang tidak bisa kita nalar perjalanan tersebut. Maka ketika kita dipadukan dengan kehidupan hewan, makhluknya Allah yang lain seperti semut, bisa saja semut tersebut pergi dari Sukoharjo ke Juanda, Bandara Surabaya dengan hitungan yang sangat dan super singkat menurut makhluk semut-semut yang lain. Karena semut tersebut bisa cepat karena sebab diberangkatkan oleh manusia dengan masuk di dalam kopernya sehingga balik lagi ke Sukoharjo. Maka hitungan itu tidak bisa dinalar oleh kehidupan semut-semut yang lain. Itulah gambaran kecil perjalanan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari perjalanan tersebut Allah sudah berfirman dalam ayat tersebut mengakui bahwasannya subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Salah satu keagungan Rasulullah Muhammad SAW yaitu diaku oleh Allah kalau Nabi Muhammad itu sebagai hambanya Allah. Beda dengan kita hanya mengaku sebagai hamba Allah, namun hakikatnya kita tidak masuk dalam sebutan hamba Allah tersebut. Hanya Rasulullah Muhammad SAW yang diaku sebagai hambanya Allah, bi'abdihi, hambanya Allah. Kita hanya mengaku sebagai hambanya Allah. Pada hakikatnya kadang kita menjadi hambanya nafsu, menjadi hambanya harta, menjadi hambanya barang-barang yang berharga bagi kita. Tersiksa dengan barang yang berharga, punya harga yang berharga dalam rumah kita, kita tersiksa dengan barang harga tersebut, harus menjaganya, merawatnya. Berarti kita hambanya barang tersebut. Kadang pula kita juga tidak mampu mengendalikan nafsu, mengikuti nafsu kita terus. Berarti kita saat itu menjadi hambanya nafsu. Pada saat kala ketika kita menjadi hamba-hamba yang lain, hamba setan, hamba syahwat, dan hamba-hamba yang lain. Beda dengan Rasulullah SAW, betul-betul hidupnya itu untuk menghambakan dirinya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Kita
masih belum sampai ke tingkatan tersebut, kita masih hamba yang lain. Itulah di antara nilai-nilai yang harus kita ambil dalam perjalanan Rasulullah Muhammad SAW, supaya kita belajar untuk menghambakan diri kita untuk Allah, sebagaimana kita ucapkan dalam hidup kita, dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, kebaikanku, wa nusuki wa mahyaya, hidupku, matiku, semuanya hanya untuk Allah. Itu yang perlu kita tanamkan kembali, kita pelajari kembali, supaya bagaimana kita betul-betul menjadi hambanya Allah, bukan hamba-hamba yang lain. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah peristiwa yang terjadi pada zamannya Rasulullah, perjalanan yang sangat langka, sehingga peristiwa itu menjadi bulan yang mulia di dalam bulan Rajab. Tak lain juga peristiwa sebelumnya terjadi kepada nabi-nabi yang lain, yaitu peristiwa yang juga tidak masuk dengan rasional kita, akal kita, terjadi pada masanya Nabi Allah Adam alaihissalam, di mana pada masanya Nabi Adam ada seorang hamba dari keturunan Nabi Adam yang bernama Iwaj. Iwaj itu adalah putra daripada Anuk, di mana dia itu hidup dari masanya Nabi Adam hingga ke masanya Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia itu diberikan umur yang panjang oleh Allah dari masanya Nabi Adam hingga Nabi Musa alaihissalam. Padahal dari Nabi Adam ke Nabi Musa itu jaraknya adalah jarak yang sangat jauh. Nabi Adam Nabi yang pertama, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Idris, sampai Nabi Musa itu adalah Nabi yang ke-14. Padahal jarak satu Nabi itu kadang berkisar 1000 tahun hidupnya Nabi, disusul dengan masa dimisionernya ratusan tahun. Setelah masa dimisioner ratusan tahun, ada utusan Nabi lagi, Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh wafat, masa dimisioner lagi ratusan tahun, disusul dengan Nabi lagi. Ini usianya diberi usia panjang oleh Allah. Usianya 4500 tahun dia hidup di dunia. Maka ini juga terjadi pada peristiwa langka terjadi pada masa sebelumnya Nabi Muhammad SAW, di mana yang bernama Iwan ini ukuran tingginya yaitu 600 dirok, lebarnya juga badannya 600 dirok. 600 dirok itu kalau diukur dengan ukuran kita 15 km. Jadi Sukoharjo, Pasar, Semanggi itu jaraknya dia tingginya. Yang bernama Iwan ini ukuran tingginya 15 km. Sini Solo jaraknya. Namun di usia yang panjang dia tak pernah digunakan untuk ibadah kepada Allah. Dia hanya menjadi manusia terlaknat di kehidupan di dunia ini. Namun dia ada baiknya sedikit pada masanya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Di saat Nabi Nuh diceritakan di dalam kitab Al-Quran surat Al-Ankabut, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanah illa 50 'aman faqad tagha tufan wa hum zalimun. Yang artinya, sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir tufan, banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Di saat masanya Nabi Nuh yang bernama Iwan ini dimintai tolong oleh Nabi Nuh untuk mengambil pohon-pohon yang besar yang ada di Klaten, yang ada di Solo, orangnya ada di Sukoharjo, pohonnya ada di Klaten misalkan, itu diambil dengan mengangkat tangan saja sudah sampai tangannya itu mengambil pohon yang besar tersebut, sehingga dia itu selesai pembuatan kapal tersebut yang diperintah oleh Allah kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal besar, sehingga kapal itu memuat Nabi Nuh dan kaum-kaumnya. Dan terjadilah banjir besar, banjir topan terjadi selama 3 bulan, sehingga pada saat itu bumi kelihatan tidak ada di bumi. Dan bahkan Ka'bah di Mekah saat itu tidak ada, diangkat oleh Allah ke Baitul Ma'mur, ke langit 7. Lalu setelah banjir tersebut selesai selama 3 bulan, diturunkan kembali ke Mekah, Madinah, yaitu ke Mekah, ke kota Mekah, sehingga sampai sekarang. Itu terjadi pada masanya Iwan.
di masanya Nabi Nuh, sehingga hanya Iwadlah yang hidup dan bahagia karena banjir yang sangat besar tidak sampai kepada lututnya si Iwad tersebut. Itu adalah peristiwa yang juga langka terjadi pada zaman-zaman setelahnya, di mana orang saat sekarang hidupnya, badannya, tubuhnya kecil, itu adalah ukuran 15 km. Wajar kalau dia itu hidupnya diberikan umur panjang oleh Allah, kehidupannya sampai 4.500 tahun dia bertahan hidup di dunia. Sehingga ketika dia mau mengambil ikan di laut, tinggal diambil pakai tangan, mau digoreng tinggal dipanggang ke langit, ke matahari langsung masak. Dan ketika dia marah langsung dia mengencingi desa tersebut, sehingga desa-desa itu penduduknya mati dengan banjir kencingnya. Tahu banyak kita saat memberikan kotoran kencing kepada lubang semut itu akan mati semuanya. Itulah peristiwa gambaran zaman sekarang dengan zaman-zaman yang dulu, yang apabila kita ceritakan tidak masuk akal. Begitu juga peristiwa Isra dan Mi'raj tidak masuk akal, tidak bisa dinalar dengan akal sehat kita karena perjalanan yang sangat cepat dan super cepat. Maka dari itu hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari semua untayan cerita dalam kitab Bada'i'iz Zuhur fi Waqa'i'id Tuhur yang perlu kita ambilkan pelajaran dari peristiwa tersebut. Dari cerita itu harus kita ambil ibrah bagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa. Sebuah kata yang simple mengandung kata yang panjang, disebutnya di dalam ilmu balaghah disebut dengan kalam ijaz. Katanya pendek, artinya sangat luas. Bagaimana artinya? Wal asri, demi masa. Masa itu menjadi penentu dalam kehidupan kita di masa setelah kematian kita, yaitu di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya masa itu hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jangan sampai hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Apabila hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, berarti kita adalah orang yang rugi. Maka masa itu adalah menjadi manage kita di dalam mengatur kehidupan kita untuk akhiratnya. Wal asri di dalam surat ini dibacakan ketika mau berpisah dari pertemuan sebagai penutup majlis. Itu dilakukan pada sahabat setelah masanya Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa berupaya dan berusaha untuk menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Kalau tidak bisa menjadi lebih baik, paling tidak pertahankan. Jangan sampai hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sedikit daripada Al-Fakir, kupasan dari kalam-kalam hikmah dan ayat-ayat Al-Quran, mudah-mudahan menjadikan dorongan dalam hati kita, dalam rohani kita, untuk semangat kembali meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama aba wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إرغاما لمن جحد به وكفاه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من اتصلت عينهم بنظار وأذن بخبر. عما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعات وحضور الجمعة والجماعة. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه
فقال تعالى ولم يزل قائلا عديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المكملين العشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا غلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وحسن ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحال وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا سوء وسوء حرب خاصة وعن سائر بلاد المسلمين في الإندونيسيين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله بكم ولذكر الله عز وجل وأكبر. الله أكبر.